Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sabda Bahagia yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 3-5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mendatangi Yesus untuk mendengarkan Ia mengajar. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit. Setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ajaran Yesus di atas bukit ini kita kenal sebagai sabda bahagia. Bukankah hampir semua orang mencari kebahagiaan di dalam hidupnya? Ketika kita sedang fokus mencari cara untuk bahagia, pada saat yang bersamaan kita sedang merasa tidak cukup bahagia. Misalnya, kita sedang merasa miskin, berduka cita, mendapat perlakuan kasar, lapar, bingung mencari jawaban yang benar, pas-pasan, menghadapi aneka godaan, dimusuhi ataupun dianiaya. Yesus menegaskan bahwa situasi yang sedang kita hadapi tersebut merupakan situasi bahagia karena sifatnya penuh harapan. Sabda bahagia Yesus memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kita semua yang sedang merasa tidak bahagia. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang karyawan baru yang rajin dan cakap menyelesaikan tugas-tugas apapun yang diberikan kepadanya. Hal ini membuat ia dipuji atasan, dijadikan contoh bagi para karyawan yang lain,
dan membuat karyawan senior merasa tidak suka. Ketika atasan tidak ada, karyawan senior mencela dan menunjukkan ketidaksukaannya. Karyawan baru itu diejek, dimusuhi, dan dijadikan bahan tertawaan oleh karyawan-karyawan senior yang berada dalam satu tim kerja dengannya. Tentu saja hal ini membuat karyawan baru itu merasa sedih. Meskipun demikian, ia tidak menunjukkan kesedihannya dan tetap bersikap baik kepada semua orang. Ia tetap semangat dan rajin menyelesaikan semua penugasan yang diberikan. Tak ada niat untuk membalas dendam atau perlakuan berulang-ulang yang menyakiti hatinya. Namun, lama-kelamaan karyawan baru ini merasa tidak tahan. Ia pun mengajukan surat pengunduran diri. Ketika ditanyakan alasannya dan dibujuk untuk tetap bertahan, ia tidak mengadukan apapun dan tetap bulat hati mundur agar para rekan tim senior kembali nyaman bekerja tanpa kehadirannya. Saudara-saudari terkasih, beberapa bulan kemudian ia menerima kabar bahwa salah satu rekan senior yang paling memusuhinya telah melahirkan anak. Hal yang mengejutkan adalah anak itu diberi nama sama dengan namanya. Dalam diam, ia merasa terhormat. Nama adalah doa orang tua bagi anaknya. Dengan memakai namanya untuk sang anak, ia merasa rekan senior telah menghargainya secara tidak langsung dan luka hatinya pun sembuh. Ada lagi cerita serupa, namun dengan akhir kejadian yang berbeda. Di kantor lain, masuklah seorang karyawan baru yang rajin dan cakap, sehingga menimbulkan rasa tidak suka bagi para karyawan senior di dalam satu tim kerja. Pada awalnya, karyawan baru masih mampu menahan diri dengan sikap senior yang bermuka dua, yakni bersikap manis saat ada atasan, namun bersikap keji saat atasan tidak ada. Namun, lama-kelamaan ia merasa tidak tahan dan emosinya pun meledak keluar. Tentu saja ini membuat ia menerima teguran dan penilaian kurang baik dari atasan, sehingga ia merasa semakin diperlakukan tidak adil. Saat saya bertindak benar dan dianiaya, apakah saya sebaiknya marah dan melawan? Ataukah saya sebaiknya diam dan tetap membawa damai? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda bahagiamu pada hari ini. Kami sadar batin kami masih mudah terpancing oleh situasi dan kondisi negatif yang kami hadapi. Kami masih melekat dengan keinginan kami sendiri dan tidak menginginkan situasi kondisi negatif yang ada di depan kami. Ambillah hati kami yang keras dan kaku, ya Tuhan. Ciptakanlah hati dan semangat baru untuk mengikuti sabdamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.